Muhammadiyah bertanyakan aspek hukum penangkapan pendiri pasar muamalah. Percayalah, like, subscribe, klik lonceng. Kami ucapkan terima kasih. Muhammadiyah pertanyakan proses hukum aktivitas pasar muamalah yang menggunakan dinar dirham untuk transaksi. Muhammadiyah membandingkan penggunaan transaksi dolar di Bali. Ini tentu saja maksudnya adalah untuk memudahkan transaksi terutama dengan wisata asing di Bali. Tapi ini tentu tidak bisa kita terima karena akan membawa dampak negatif bagi perekonomian nasional, kata Kiai Haji Anwar Abbas, Ketua PP Muhammadiyah bidang ekonomi. Kiai Haji Anwar menilai transaksi di pasar muamalah Depok tidak menggunakan mata uang asing. Menurutnya, dinar dan dirham adalah koin emas dan perak yang dibeli dari Antam atau pihak lainnya yang kebanyakan dibeli dengan mata uang rupiah. Kiai Haji Anwar pertanyakan dasar hukum penangkapan pendiri pasar muamalah Depok. Sebelumnya, polisi telah menyegel pasar muamalah di Depok, salah satunya karena menjadikan dinar dan dirham sebagai alat transaksi. Dalam kasus ini, polisi menetapkan penggagas pasar muamalah, Saim Saidi, sebagai tersangka. Dia dijerat pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang hukum pidana dan atau pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Percayalah, like, subscribe, klik lonceng. Kami ucapkan terima kasih. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar menilai sangkaan terhadap Saim itu masih bisa diperdebatkan dan berlebihan. CS ditangkap dan diproses hukum dengan sangkaan yang menurut saya masih debatable dan berlebihan, ujar Abdul kepada Kumparan Kamis 4 Februari. Untuk jeratan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang hukum pidana, menurut Abdul, hal itu tidak tepat sebab aturan tersebut melarang penggunaan mata uang lain yang seolah-olah berlaku di Indonesia selain rupiah. Pada realitasnya, yang dibuat atau dipesan dari PT Antam Tbk adalah batangan kecil emas yang diidentifikasi sebagai dinar atau dirham. Jika ini dianggap sebagai pidana, maka Antam pun sebagai pembuatnya harus dipertanggungjawabkan, ujar Abdul. Jika yang dimaksud membuat semacam kupon atau bentuk barang yang diidentifikasi sebagai alat bayar, maka tafsir ini berbahaya karena berapa banyak pusat perbelanjaan dan permainan yang menggunakan kupon atau semacam benda yang dapat digunakan sebagai alat bayar di kasir tertentu akan dilarang juga. Lanjut dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti ini. Kemudian terkait sangkaan pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, hal itu masih bisa diperdebatkan sebab apakah kepingan emas yang digunakan dan diidentifikasi sebagai mata uang itu benar produk sebuah negara dengan identifikasi seri mata uang atau hanya dengan berat ringannya. Jika benda yang disebut dirham itu bukan produk negara yang mengeluarkan, maka CS tidak bisa dijerat dengan ketentuan ini, tambah Abdul. Ia menegaskan, jika penekanannya pada perbuatan mencari keuntungan, hal ini dinilai tidak tepat untuk menerapkan pasal undang-undang mata uang. Artinya jika masyarakat yang membeli merasa dirugikan, itu namanya penipuan.
Jika tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang menuntut, itu masuk pada ranah perdata perjanjian biasa sebagai sebuah kesepakatan. Pendapat Abdul. Menurutnya, perbuatan itu bisa ditarik dengan ranah pidana dengan syarat ada kepentingan umum yang terlanggar. Dalam hal ini adalah menggunakan mata uang asing dalam bertransaksi di Indonesia. Realitasnya belum tentu yang disebut dinar itu masuk kualifikasi sebagai mata uang. Yang pasti ia benda berharga, yaitu logam mulia, kata Abdul. Hati-hati, jangan sampai timbul kesan bersyariah kok dipidanakan, kata Abdul Fikar Hajar. Percaya tidak percaya, itulah yang dimuat kumparan.com.